Halo teman-teman, jadi jumpa lagi dengan saya Putu Agus Putra Dwi Payana pada mata kuliah IPA masa depan. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk mengaturkan panjalimat Om Swastiastu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan artikel yang berjudul Nanoparticle of Antimicrobial, Anti-Inflammatory, and Remineralizing Agent in Oral Care Cosmetic. Jadi review of the current situation. Jadi penulisnya itu adalah Florence Caruel dan kawan-kawan atau et al. Jadi pada artikel ini membahas terkait dengan nanopartikel yang bisa dijadikan sebagai antimikroba, kemudian anti-inflamasi dan remineralisi. Jadi ini dalam produk kosmetik seperti itu. Jadi produk kosmetik yang digunakan untuk perawatan mulut dan gigi. Nah, jadi sebenarnya biasanya kan dalam perawatan gigi tersebut banyak adanya bakteri-bakteri yang di dalamnya. Nah, itulah yang nantinya akan dilemahkan atau dibunuh dengan nanopartikel seperti itu. Nah, adapun topik permasalahannya, jadi penggunaan nanomaterial dalam produk kosmetik ini terutamanya dalam perawatan gigi dan mulut. Jadi dalam perawatan gigi dan mulut ini melibatkan material nano yang dapat meningkatkan efektivitas dalam perawatan gigi dan mulut seperti itu. Jadi pada artikel ini juga membahas terkait dengan pasta gigi yang mengandung nanopartikel titanium dioksida serta obat kumur yang mengandung nanopartikel dan nantinya diharapkan dapat menunjukkan pertumbuhan yang menguntungkan di tahun-tahun mendatang seperti itu. Jadi permasalahannya itu adalah dengan melibatkan nanopartikel dalam produk kosmetik khususnya dalam perawatan gigi dan mulut itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam perawatan gigi dan mulut tersebut seperti itu. Jadi nanti juga dibahas terkait dengan jenis-jenis nanomaterial yang dapat digunakan dalam perawatan gigi dan juga mulut. Nah, adapun teori-teori yang digunakan, jadi sistem nano ini sangat diminati, terutama karena volumenya yang luar biasa, rasionya seperti itu. Kemudian mengikuti sifat optik, fisik, dan kimia yang khas, serta peningkatan ketersediaan hayati terhadap sel dan jaringan. Jadi sistem nano ini secara klasik digunakan dalam kosmetik, perawatan mulut, dapat diklasifikasikan secara global berdasarkan komposisi dan strukturnya. Jadi komposisi sistem nano ini bisa dijadikan dua, yaitu anorganik, itu meliputi logam, oksida atau garam, kalsium, kemudian fosfat. Kemudian yang organik itu adalah nanopartikel kitosan. Kemudian ada garam koloid. Kemudian jadi seperti itu. Nah, jadi itu adalah teori-teori yang digunakan nanti dalam artikel ini. Jadi intinya penggunaan material nano ini sangat berfungsi untuk produk kosmetik khususnya dalam perawatan gigi dan juga mulut seperti itu. Nah, selanjutnya adapun metode yang digunakan itu yang pertama adalah nanopartikel sebagai agen antimikroba dan antiinflamasi pada produk perawatan mulut. Jadi mungkin bisa kita tinjau dari tahun 2017 ini gangguan mulut mempengaruhi 3,47 miliar orang di dunia dan juga mewakili 1 dari 3 penyebab paling umum dari penyakit global seperti itu. Nah, walaupun penyakit ini atau bisa disebut dengan karies dan periodontitis ini merupakan penyakit yang multifaktorial atau dari berbagai faktor gitu. Jadi faktor etiologi utamanya itu adalah adanya bakteri patogen seperti itu. Nah, jadi untuk memerangi infeksi bakteri ini, jadi
penggunaan logam, kemudian oksida logam dan juga NP ini tampaknya dapat dijadikan alternatif sebagai pemerang atau untuk melawan dari bakteri patogen tersebut. Jadi hal itu dikarenakan sifatnya yang fisikokimia. Kemudian bahkan jika diamati ada beberapa bahan yang memang memiliki aktivitas antibakteri secara alami seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah nanopartikel logam atau oksida logam seperti itu. Jadi beberapa nanopartikel logam atau oksida logam ini seperti nanopartikel emas, kemudian nanopartikel perak, seng oksida, kemudian nanopartikel titanium dioksida, nanopartikel tembaga oksida, kemudian ada nanopartikel magnesium oksida. Jadi diketahui memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri dan atau sifat antiinflamasi. Nah, jadi adapun selanjutnya adapun mekanisme antimikroba dan antiinflamasi. Jadi untuk bertindak sebagai agen antimikroba, jadi nanopartikel oksida logam dan logam harus menjalin kontak dengan bakteri, itu melalui beberapa cara. Yang pertama itu adalah gaya van der Waals, kemudian interaksi elektrostatis, kemudian interaksi hidrofobik dan reseptor ligan. Nah, selanjutnya nanopartikel tersebut akan melewati membran bakteri dan mengaturnya sendiri di sepanjang jalur metabolisme yang mengubah struktur dan fungsi membran sel. Kemudian interaksi antara nanopartikel dan komponen bakteri, komponennya itu adalah enzim, kemudian ada ribosom, lisosom dan DNA-nya, kemudian akan menyebabkan stres oksidatif dan perubahan heterogen, kemudian memodifikasi permeabilitas sel membran, mengganggu keseimbangan elektrolit, kemudian menghambat enzim tertentu, menonaktifkan protein dan memodifikasi keseimbangan elektrolit, seperti itu. Nah, jadi dengan cara-cara tersebut nanopartikel ini akan dapat melemahkan bahkan membunuh bakteri yang ada atau bakteri patogen tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya adapun beberapa jenis nanopartikel. Yang pertama itu adalah nanopartikel perak. Jadi nanopartikel perak atau AGNP ini efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif, dan bahkan melawan beberapa strain yang resisten terhadap antibiotik. Tapi juga dapat juga melawan virus dan juga jamur, seperti itu. Jadi AGNP ini memiliki efek antimikroba terhadap bakteri gram negatif, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada nanopartikel emas. Jadi nanopartikel emas ini atau AUNP ini memiliki aksi antiinflamasi dengan mengurangi produksi ROS, gitu. Jadi AUNP ini juga digabungkan di antara bulu sikat gigi. Nah, selain meningkatkan penghapusan mekanisme plak, jadi emas telah secara signifikan mengurangi penyakit periodontal karena memiliki sifat antibakteri, seperti itu. Selanjutnya ada nanopartikel oksida, seperti seng oksida. Jadi nanopartikel seng oksida ini atau ZNO-NP ini biasa digunakan sebagai agen antibakteri dalam perawatan mulut seperti pasta gigi dan juga obat kumur. Nah, selain itu khasiat menarik lainnya untuk melawan radang gusi dan karir. Jadi penggabungan ZNO nanopartikel dalam pasta gigi dan obat kumur memungkinkan melawan radang gusi karena efek dari bakteri. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada nanopartikel titanium dioksida, seperti itu ya. Jadi di sini juga memiliki aksi antiinflamasi dengan mengurangi jumlah platelet dan meningkatkan tingkat trombin antitrombin, seperti itu. Jadi titanium dioksida ini juga sebagai pemutih yang efektif digunakan sebagai pigmen di banyak bidang medis.
dan produk industri seperti itu. Selanjutnya ada tembaga oksida, yaitu atau CuO seperti itu ya, menunjukkan aktivitas antibakteri yang berbeda melawan beberapa spesies gram negatif dan gram positif. Nah, jadi nanopartikel CuO ini memiliki efek antimikroba yang tinggi terhadap pemeriksaan agen bakteri karier gigi seperti itu. Nah, adapun juga jenis-jenis nanopartikel lainnya yang ada dalam produk perawatan mulut itu diantaranya ada chlorhexidin, kemudian perugmokitone, kemudian ada Scutellaria baekelensis, nanopartikel kitosan seperti itu ya. Nah, selanjutnya adapun hasil pembahasan dari artikel ini adalah perkembangan nanoteknologi telah membuka perspektif baru untuk inovasi dalam kosmetik, itu khususnya untuk kesehatan mulut dan gigi. Nah, secara bersamaan juga penggunaan partikel ini yang sangat kecil dalam produk telah meningkatkan kualitas tentang keamanan terhadap kesehatan manusia. Namun perlu juga diperhatikan bahwa paparan nanopartikel melalui penggunaan produk kosmetik dapat menimbulkan risiko konsekuensi berbahaya dari nanopartikel yang tidak larut kemudian tiba di tempat yang tidak disengaja dalam suatu organisme, sehingga keamanan dalam penggunaan produk ini telah ditetapkan dengan mengukur zatnya, kemudian profil toksisitasnya, kemudian struktur kimianya, dan jenis paparan yang dihasilkan oleh nanopartikel tersebut. Nah, seperti itu mungkin pembahasan dari artikel ini. Nah, selanjutnya adapun temuan dari artikel ini adalah nanoteknologi telah membawa perubahan besar pada bidang kedokteran gigi. Jadi saat ini perkembangan ini ditentukan dalam skala besar dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan periloksis oral, seperti saat ini produk perawatan mulut seperti pasta gigi dan juga obat kumur itu mengandung nanopartikel dengan antimikroba, sifat antiinflamasi, dan remineralisasi menunjukkan hasil yang menjanjikan. Namun perlu juga diketahui bahwa dampak dari paparan nanopartikel yang berasal dari produk kosmetik oral seperti pasta gigi dan juga obat kumur itu yang tidak sengaja tertelan ke dalam tubuh itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan artikel yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi semoga bermanfaat. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat pada link yang tertera di deskripsi ya. Jadi untuk itu saya akhiri dengan Paroma Santi. Om Santi 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 Om. Saya ucapkan terima kasih.